kok malah dihalang-halangi sih? Nah, kita mau lihat komentar dari Bang Judika ya. Nah, ini Judika centang biru ya. Berapa jam yang lalu. Bisa yuk, Pak. Masalahnya masa gini-gini terus. Lalu dia tag Pak Prabowo ya, Pak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden dan juga Kapolri Listio Sigit, Pak Prabowo. Dia sampaikan bisa yuk, masa masalahnya gini-gini terus. Mestinya kepemimpinan di pemerintahan yang baru Pak Prabowo Gibran, mestinya kasus ini sudah mulai tidak muncul ya. Nah, kita Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, video kali ini kita masih membahas yaitu tentang pelarangan perayaan Natal yang terjadi di Cibinong yang ada di Bogor. Bagaimana terus berlanjut. Bahkan saudara, kasusnya masih viral di media sosial dan saat ini videonya menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia. Dan kali ini bahkan seorang penyanyi terkenal pun ikut berkomentar atas ketidaksetujuannya terhadap pelaku-pelaku intoleran yang seharusnya tidak boleh dibiarkan terus makin merajalela. Nah, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif Indonesia yang inklusif dan toleran. Story dari Bang Permadi tersebut dikomentari oleh Bang Judika. Nah, kita akan melihat apa komentar Bang Judika dan juga beberapa orang yang mendukung supaya kasus-kasus seperti ini mestinya tidak terulang lagi. Kita mau simak videonya, mari kita simak bersama-sama. Ya, ini adalah story dari Bang Permadi, teman-teman. Saya perbesar supaya lebih jelas sedikit ya. Di Indonesia bagian barat, umat Kristen masih belum bebas beribadah akibat Kristen fobia, sentimen anti-Kristen. Dan sampai hari ini masih belum dapat atensi dari Pak Prabowo. Maafkan saya ya teman-teman, intoleransi belum jadi prioritas bagi pemerintahan Pak Prabowo, seperti juga kemarin di pemerintahan Pak Jokowi. Penolakan ibadah Natal di perumahan Cipta Graha Permai, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, kejadian hari Minggu 8 Desember 2024. Mohon atensi ya Pak Presiden, dan dia tag semua baik Menteri Agama, juga Kabupaten Bogor, juga Gerindra ya, dan tentu ada banyak yang sudah di tag di sini. Nah, kita mau dengar videonya dulu sebelum kita baca komentar dari Bang Judika ya. Warga sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin Aneh ya. Kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Keberatan warga. Ya, jadi orang ibadah kok dilarang-larang ya. Kita nggak tahu ya kalau seandainya itu dialami mereka, gimana sikap dan perasaan mereka. Apa sih susahnya mengizinkan dan memberi kesempatan kepada setiap warga dari masyarakat yang ada di RT, di RW, kecamatan, ya biarlah mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Ini mereka sedang beribadah, kok malah dihalang-halangi sih? Nah, kita mau lihat komentar dari Bang Judika ya. Nah, ini Judika centang biru ya. Berapa jam yang lalu. Bisa yuk, Pak. Masalahnya masa gini-gini terus. Lalu dia tag Pak Prabowo ya, Pak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden dan juga Kapolri Listio Sigit, Pak Prabowo. Dia sampaikan bisa yuk,
Masa masalahnya gini-gini terus? Mestinya kepemimpinan di pemerintahan yang baru Pak Prabowo Gibran, mestinya kasus ini sudah mulai tidak muncul ya. Nah, kita lihat beberapa reaksi dari masyarakat yang menanggapi Bang Judika. Bang Judika ternyata peduli. Ayo Bang, kita ramaikan, orang-orang begini nggak bisa diberi toleransi. Ada hukum yang jelas nyata. Itu kata Bang Aprian Trada. Dari Ansen Haru, Bang kalau nggak bisa, biar dipisah aja bagian timur dan barat Indonesia. Jujur kenapa kami notabene kebanyakan mayoritas Katolik dan Kristen menerima baik sekali dengan kedatangan dan ibadah umat Muslim, terlebih kami yang di NTT 95% mayoritas Katolik menerima 100% sekalipun umat Muslim. Kami sangat mentoleransi itu. Tapi kenapa umat kami yang Katolik dan Kristen sangat tidak diterima baik di bagian barat di sana? Semua punya hak, semua punya pilihan agama, tapi kenapa kami dilarang? Tapi kenapa kami ditindas? Itu kata Bang Acen ya. Kita lihat dari Bang Marcelinos. Belum kenal Yesus mereka Bang. Iya, memang mereka belum kenal Yesus, makanya begitu ya. Lalu dari Gregorius, masih seperti dulu kayaknya, percuma nggak bakalan didengar. Bah, lai doi, gas lai awak, itu kata Bang Simatupang. Dari Van Roy, setuju, biar tidak ada semena-mena lagi. Teman-teman, memang seharusnya ya kasus seperti ini kita berharap sudah ditinggalkan lah. Masa setiap kali momen Natal selalu saja ada yang melarang lah, ada yang persekusi orang sedang berdoa lah, sedang beribadah, sedang merayakan Natal. Ya, mestinya ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Sebenarnya ada masalah apa sih kok sampai segitunya ya? Teman-teman, ini komentarnya cukup panjang dan banyak. Anda bisa lihat Instagramnya Bang Permadi. Dan Bang Permadi kasih tahu di Kabupaten Bogor nih Bang, Brondom, mungkin ada yang bisa dibantu di sana ya. Jadi banyak sekali yang aktif di media sosial, termasuk para artis yang terkenal dan juga ya rekan-rekan yang perlu ya bersuara. Akhirnya mereka juga bersuara karena kok kasus ini berulang-ulang terus ya. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang penyanyi terkenal yaitu Judika ikut berkomentar tentang perlakuan oknum-oknum yang telah mengganggu orang Kristen merayakan Natal yang ada di Cibinong, Bogor. Bagaimana beliau mengatakan bahwa ini ya jangan hanya begini-begini sajalah. Artinya apa? Ya, kalau kita melihat di Indonesia ini terus berulang-ulang ya. Pada waktu zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo, begitu banyak orang-orang Kristen yang dilarang beribadah. Bahkan gereja-gereja ditutup. Bahkan saudara, pemerintah seolah-olah takut dan pemerintah seolah-olah diam terhadap hal itu. Nah, hal ini seharusnya tidak boleh dibiarkan terlalu lama di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena saya katakan dosa itu adalah seperti penyakit campak. Ya, kita tahu orang-orang yang sakit campak ya itu bisa menular kemana-mana. Nah, begitu juga dengan penyakit yang sedang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kaum intoleran, kaum radikal yang kerjanya mengganggu orang Kristen beribadah, yang kerjanya mengganggu orang Kristen merayakan Natal. Itu bisa
menjadi penyakit bagi masyarakat lain. Sehingga kalau dibiarkan itu bisa membuat yang lain juga sakit, memiliki sakit penyakit yang sama, sehingga mereka juga melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ini. Ya, teman-teman. Padahal kita tahu perayaan Natal bukan setiap hari, tetapi perayaan Natal itu dilakukan hanyalah sekali setahun. Apa salahnya kita sebagai masyarakat yang baik membiarkan orang Kristen merayakan Natal? Ya, apakah mereka itu sampai mati? Apakah mereka itu jadi miskin? Apakah mereka itu jadi banyak ruginya kalau orang Kristen merayakan Natal? Kan tidak. Nah, inilah yang bisa kita katakan, inilah penyakit yang sedang dimiliki negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya pemerintah boleh memberikan obat itu. Bagaimana caranya mengobatinya? Yaitu dengan cara menindak tegas kepada mereka, oknum-oknum ini, supaya menjadi efek jerah bagi yang lain bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, melanggar undang-undang, dan tidak punya peri kemanusiaan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak, komentar yang memberkati. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya teman-teman, supaya ketika saya membagikan video-video baru, saudara mendapatkan notifikasi baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.